Shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Prapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Kita akan memasuki ibadah kita. Untuk itu mari kita mengambil waktu bersaat teduh. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini dari titah pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa dalam melakukan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dengan amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 sampai 19. Mari kita baca secara responsorial. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak sunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat-surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintahan dan masa-masa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang ujungnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Mari kita bersama-sama. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Di
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 24 Juli 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik Tuhan setia dalam kasih-Nya. 2. Anak lahir. Pada hari Jumat 22 Juli 2022 telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Hendra Saur Martua Silitonga, Nancy Natalia Margaret Boru Huta Barat, alamat Jalan Haji Sulaiman, Bedahan, Sawangan, Depok, Perumahan Al-Mu'tamad, Regensi. Sektor 1, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu 24 Juli 2022, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM melayani di HKBP MT Radiono. 4. Persembahan ke depan altar. Sesuai dengan surat Opus Porus nomor 72 L13 NI 2022 tentang bantuan khusus untuk pelunasan utang ke dana pensiunan melalui aksi khusus. Pada hari ini Minggu 24 Juli 2022 kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan altar untuk keperluan pelunasan utang dana pensiun. 5. Panitia ibadah liturgi variatif HKBP Mampang Perapatan. Sesuai dengan hasil sermon parado pada hari Jumat 24 Juni 2022 dan Jumat 22 Juli 2022 tentang ibadah liturgi variatif, diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa gereja HKBP Mampang Perapatan akan mulai mengadakan ibadah liturgi variatif setiap 1 kali sebulan yang akan dimulai pada minggu terakhir bulan Agustus. Dan pada hari ini Minggu 24 Juli 2022 akan dibacakan SK Panitia Persiapan Ibadah Liturgi Variatif HKBP Mampang Perapatan di kebaktian pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 9.30 Bahasa Batak. 6. Pertanggungan sektor. Pada hari Selasa 26 Juli 2022 pukul 19.30 kita akan mengadakan kebaktian sektor di sektor 1 di keluarga H. Tempu Bolon Borussia Otang bertempat di Gedung Serbaguna. 7. Penelahan Alkitab. Pada hari Kamis 28 Juli 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PHD perempuan bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 30 Juli 2022 pukul 19 WIB akan diadakan PHD AMA bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. 8. Pelajar Sidi tahun ajaran 2022-2023. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar Sidi tahun ajaran 2022-2023. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar Sidi tahun ajaran 2022-2023 dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat tardidi, akte lahir dan diserahkan kepada siswa sektor masing-masing.
Kegiatan belajar mengajar katekisasi Sidi akan dimulai pada bulan Agustus. Ke-9 Pesta Gotilon 2022. Setiap tahun gereja kita mengadakan Pesta Gotilon. Pesta Puncak Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Adapun rangkaian kegiatan dalam pencarian dana antara lain basar sektor dan kategorial pada hari Minggu 31 Juli 2022, basar seksi Naposo. Penjualan kaos Gotilon 20 per sektor, penjualan payung 20 per sektor, celengan keluarga silua sektor. Diberitahukan kepada jemaat untuk dapat mendukung kegiatan Pesta Gotilon tersebut. 10 kursus merangkai bunga altar. Sesuai dengan program seksi perempuan 2022, diberitahukan kepada jemaat AKBP Mampurapatan pada hari Jumat 5 Agustus 2022 pukul 10 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan kursus merangkai bunga altar oleh Ibu Kristina Endang, koordinator merangkai bunga Gereja Katolik Santo Matias Lebak Bulus. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kursus ini dapat menghubungi Nyonya Calon Situa Nadiak Rina Boru Samosir atau Nyonya Situmorang Margareta Boru Sinurat. Pendaftaran paling lambat Sabtu 30 Juli 2022. 11. Ibadah Puncak Anak Sekolah Minggu. Pada hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 10 WIB bertempat di Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan ibadah Puncak Anak Sekolah Minggu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Ke-12. Jemaat yang sakit mohon dukungan doa untuk kesembuhan Nyonya Panjaitan Bertua April Saraswati Boru Pardede dari sektor 5 dirawat di RSUD Pasar Minggu kamar 411. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini di ibadah pagi ya Tuhan, kami bersama-sama menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan, beserta umat-Mu yang berada di rumah melalui live streaming ya Tuhan. Tuhan senantiasa menjagai kami ya Tuhan dari mara bahaya, termasuk COVID-19 yang belum juga usai ya Tuhan. Tuhan, di dalam rumah tangga yang terdiri dari orang tua, ibu, anak, dan cucu ya Tuhan, kiranya semua itu Engkau perhatikan satu persatu ya Tuhan, di dalam segala aktivitas hidupnya ya Tuhan. Tuhan, kami bawakan kepada-Mu ya Tuhan orang tua kami yang selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lebih di dalam perawatan di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang menempatkan tangan pada mereka, dan Engkau juga menguatkan teman di rumah itu ya Tuhan, yang melayani keperluan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami yang mengikuti sekolah di kampus, di SMA, SMP ataupun SD ya Tuhan, maupun TK ya Tuhan. Semuanya itu Tuhan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kami ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja yang akan diadakan di minggu ini ya Tuhan. Pertama, kebaktian sektor di rumah atau Kulon Borsiotang ya Tuhan. Kiranya Engkau mengarahkan keluarga sektor 1 ya Tuhan untuk mendatangi kebaktian sektor tersebut ya Tuhan, yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna. Tuhan juga memberkati acara Gotilon di mana seksi Naposo Bulung
berbasar ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam penyelesaian utang dana pensiun ya Tuhan, di mana kami secara bersama-sama ya Tuhan ikut memikirkan, ikut menanggung beban yang tidak seberapa ya Tuhan dibandingkan berkat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk keberadaan gereja ini ya Tuhan, yang akan memulai kebaktian variatif, di mana umat-Mu ya Tuhan yang ingin mengikuti ibadah variatif ya Tuhan dapat tersalurkan ya Tuhan, sehingga menjadi kemuliaan bagi-Mu saja ya Tuhan. Berkati petugas-petugas yang telah dibentuk ya Tuhan, kiranya mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita dan penuh pelayanan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga, lepas keluarga ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan di dalam mencari kehidupannya ya Tuhan, Engkau berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengemudi ojek, ataupun pedagang di rumah tangga ya Tuhan, atau apa saja ya Tuhan, ataupun pensiunan dari PNS, kiranya Engkau saja ya Tuhan yang berkati kehidupan mereka. Kau memberkati tangan-tangan yang bekerja ya Tuhan, agar boleh menjadi kekuatan ekonomi dari keluarga masing-masing ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini ya Tuhan, yang akan dipimpin oleh Pendeta Pulo Arwan ya Tuhan. Engkau memberkati dia ya Tuhan. Dia datang dari Siantar, di tempat pembinaan para pekabar Injil ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita di perayaan kehidupan kita di minggu ke-6 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 9. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka, bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh pemuda-pemudi yang boleh hadir bersama-sama merayakan kehidupan kita di dalam ibadah kita, dan seluruh saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun yang belum bisa hadir secara onsite di gereja ini dan masih mengikuti ibadah dengan onsite, firman Tuhan yang hari ini akan menolong kita untuk merayakan kehidupan yang telah Dia anugerahkan di dalam Yesus Kristus, kiranya akan membuat kita semakin kuat untuk menjalani hari-hari kita. Firman Tuhan yang diberikan kepada Hosea adalah satu model yang menjadi ciri atau cara Tuhan mengintervensi kehidupan manusia. Allah yang kita kenal sebagai Allah Trinitatis itu adalah Allah yang suka mengintervensi kehidupan manusia. Mengapa ia melakukan itu? Dia hanya punya satu alasan. Sebab ia adalah Allah cinta. Sebab di dalam cintanya yang besar, Dia selalu ingin mengubah kehidupan manusia, mentransformasi kehidupan manusia sehingga ia benar-benar menjadi manusia. Sehingga ia benar-benar mengerti siapa dan apa dirinya, sehingga ia boleh ada di dunia ini. Allah mengintervensi kehidupan manusia dengan caranya yang unik, supaya setiap manusia bisa memahami kesiapaannya. Mengapa ia boleh ada sebagaimana ia ada hari ini? Mengapa kita boleh ada di sini merayakan kehidupan di dunia yang telah Tuhan ciptakan ini bagi kita? Itulah sebabnya ada banyak hal memang ketika kita mengandalkan kemanusiaan kita dan melupakan bahwa Ia adalah Allah cinta, Allah yang suka mengintervensi kehidupan, Allah yang mengerti benar kebutuhan kita, Allah yang tahu betul apa yang kita butuhkan, maka seringkali kita berpikir, ada aneh-aneh saja Allah kami ini. Apalagi ini? Apa yang dilakukan oleh Allah ini? Benarkah ini dilakukan oleh Tuhan? Apalagi Bapak dan Ibu, bila misalnya hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan,
bahkan mungkin membuat kita berurai air mata, menderita, sakit atau apapun. Kita segera berpikir, Allah seperti apa yang menghukum kami? Allah seperti apa yang tidak menginginkan kebaikan kepada ciptaannya? Allah seperti apa yang membuat kami menderita? Tetapi ingat, di pandangan Allah segala sesuatunya melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita harapkan, melampaui apa yang kita lihat. Sebab Dia Allah, Dia melihat segala sesuatu, sebab Dia tahu. Ialah yang meletakkan dasar bumi, Ialah yang meletakkan kita semua, Ialah yang menciptakan kita, sehingga tahu, dan Ia tahu harus ke arah mana kita berjalan. Itulah sebabnya bila hari ini firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Hosea ini menggambarkan satu intervensi Allah kepada kehidupan umat Israel, umat yang dipilihnya, umat yang bukan apa-apa, umat yang bukan siapa-siapa, umat yang adalah seorang budak di Mesir, tetapi dipanggilnya pulang, di bawahnya berjalan, melampaui segala perjalanan kehidupan, karena Dia telah menyediakan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Itulah sebabnya biarlah hidup ini tetap seperti itu. Dan kita semua kemudian disadarkan bahwa kita masih di dalam perjalanan kehidupan kita. Hidup kita belum selesai. Itulah sebabnya jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan berhenti untuk mengharapkan ada sesuatu yang berubah. Sebab memang perjalanan kita ini belum selesai. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan di dalam kehidupanmu. Apakah hari ini engkau sedang sakit, sedang menderita, sedang apapun yang membuat engkau kecewa dengan dunia ini. Tetapi sekali lagi, Tuhan belum selesai dengan kita. Dia telah menganugerahkan kehadipan itu. Dan anugerah yang terbesar adalah hidup itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah pengantar dari kitab Hosea ini. Dan karena saya baru pertama kali datang untuk melayani di gereja kita, seperti pepatah mengatakan, kenal maka sayang, taknya nggak usah disebut lagi. Maka saya juga akan memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu. Nama saya Pulo, marga saya Arwan. Jadi lengkapnya Pulo Arwan. Jadi saya orang Batak, marga Arwan, meskipun kelihatan seperti orang Barat. Saya pendeta di gereja Tuhan, di gereja kita, di HKBP. Dan hari ini saya mendapat penugasan, tidak lagi berjemaat, tetapi saya menjadi seorang staf pengajar, menjadi pengajar di STT HKBP Pematang Siantar. Jadi saya mengajar di STT HKBP Pematang Siantar. Oleh karena itu kami pun tinggal di kompleks STT HKBP Pematang Siantar bersama dengan istri dan anak dan keluarga yang lain. Dan istri saya namanya Welminawan Simamora di Bataraja, wanita tercantik di dunia. Jadi kami memiliki tadinya 2 anak, tapi sekarang tinggal 1 karena kami tilahaun lah dalam bahasa Batak ya, sekali tilahaun. Anak kami yang pertama sudah ke surga. Dia namanya adalah Yehuda Partahi Arwan. Yehuda memang adalah nama yang artinya kekasih Tuhan. Jadi memang kami ingin dia menjadi kekasih Tuhan, tetapi cinta Tuhan terlalu besar untuknya sehingga dia cepat-cepat dipanggil ke sisinya. Tetapi tidak mengapa, toh itu adalah perayaan kehidupan. Harta kami jadi bertambah di surga. Jadi setiap kali kami mengingat surga, mengingat Tuhan Yesus, kami selalu mengingat bahwa ada Yehuda juga di sana. Dan itu memperkuat kami di dalam perjalanan kehidupan. Lalu 10 tahun kemudian adiknya baru lahir. Jadi umurnya sekarang baru 2 tahun 2 bulan. Namanya Yedid Partogi. Yedid itu diambil dari Yedija, nama kecil dari Raja Salomo, yang artinya karena cinta Tuhan. Jadi dia diberi nama Yedija karena kami merasa kami dihibur oleh cinta Tuhan, sehingga kemudian ada Yedid lagi yang lahir di tengah-tengah keluarga. Ya, itulah sedikit perkenalan dari saya. Dan kalau Bapak dan Ibu nanti punya waktu jalan-jalan ke Sumatera, singgahlah di Pematang Siantar. Lalu boleh WA saya, boleh hubungin saya, atau boleh mampir ke rumah kami, ataupun kalau tidak mampir kita boleh minum kopi di sana karena di Pematang Siantar ada kopi yang enak dan saya yang bayar. Iya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu mau makan pangsit silakan bayar sendiri. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi itu perkenalan dari saya, dan sekarang kita akan melanjutkan bagaimana firman Tuhan ini kiranya menolong kita untuk terus bisa merayakan kehidupan.
Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang ada di gereja ini dan juga yang masih ada di rumah atau di tempat lain mengikuti ibadah secara online, Allah yang mengintervensi kehidupan kita ini selalu punya satu motif. Motivasinya adalah cintanya yang besar itu selalu membuat kita ingin menjadi manusia. Manusia yang seutuhnya, manusia yang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Allah, manusia yang diciptakannya dengan sungguh amat indah. Tentu Bapak dan Ibu masih ingat ketika kita kembali lagi ke cerita penciptaan, Allah mencipta semua ciptaannya dengan baik. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ia melihat semua ciptaannya baik. Tetapi pada hari yang keenam, ketika dia ingin menciptakan manusia yang menjadi spesial, yang menjadi sesuatu yang unik, yang spesial, ia justru tidak mendapatkan satupun pola yang sesuai dari semua yang diciptakannya baik untuk menjadi pola penciptaan manusia. Tentu kita ingat dia menciptakan semua baik dan dia melihat itu. Tetapi ketika dia mau menciptakan manusia, tidak ada satupun dari yang baik itu yang bisa disamakan, yang bisa diambil untuk menjadi pola dari pembentukan manusia. Itulah sebabnya Allah harus melihat kepada dirinya sendiri. Itulah di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27 itu kemudian dia mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia seturut dan serupa dengan gambar kita. Tidak ada satupun di tengah dunia ini yang sudah diciptakannya dengan baik, yang bisa disamakan, yang bisa menjadi model, yang bisa menjadi pola bagi kemanusiaan kita. Pola kemanusiaan kita cuma satu, yaitu Allah sendiri. Sebab ia menciptakan kita seturut dan serupa dengan gambar Allah. Tetapi apa yang terjadi? Manusia yang diberikan begitu banyak kebaikan dan sungguh amat baik itu lebih memilih memperalahkan dirinya sendiri. Lebih memilih dunia ini daripada Allah. Itulah sebabnya kita terus jatuh dan terus jatuh. Apapun yang kita lakukan tidak berakhir dengan kebahagiaan. Apapun yang kita kerjakan tidak berakhir dengan sukacita. Itulah sebabnya hari ini kita tidak pernah merasa berkecukupan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, kita selalu memiliki standar yang masih kurang. Karena apa? Karena kita kemudian merasa akulah yang terbaik dan bukan dia. Akulah yang harus terbaik dan bukan dia. Bila ia seperti ini maka aku harus melampaui itu. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Dan itulah yang terjadi pada kaum Israel pada kepemerintahan Raja Yehu dalam kitab Hosea ini. Mereka kemudian sebagai umat Allah merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik. Yehu yang tadinya adalah orang yang baik, yang datang kepada Allah sehingga dia boleh dinaikkan menjadi Raja Israel. Tetapi pada akhirnya dia kemudian bersekutu dengan Baal. Dia melakukan perzinahan rohani. Dan Allah sungguh tidak menyukai hal itu. Allah sungguh tidak ingin diabaikan di dalam kehidupannya. Karena itu akan membawa kehancuran. Dan cintanya yang besar itu menggerakkan dia untuk mengintervensi kehidupan kita. Itulah sebabnya bila Allah kemudian memerintahkan sesuatu kepada Hosea, seringkali orang berpikir ini perintah yang aneh. Ya, aneh bagi kita, tetapi adalah jalan keluar bagi Allah. Sesuatu yang kita sekarang tidak mengerti adalah sesuatu yang telah Allah taruhkan di dalam kehidupan kita. Hingga pada akhirnya pada Minggu Trinitatis adalah minggu perayaan di mana kita semakin mengenali lagi siapakah Tuhan kita. Siapakah Allah Trinitatis itu? Siapakah Yesus Kristus? Siapakah Roh Kudus? Sehingga kita kemudian bisa menjalani kehidupan ini dengan cara pandang yang berbeda. Dengan mindset yang berbeda. Dengan hal-hal yang berbeda dari standar dunia ini. Hosea diperintahkan untuk menikahi bukan saja perempuan yang terhormat atau perempuan yang baik-baik, tapi sungguh jauh dari apa yang diperkirakan. Sungguh jauh dari adat istiadat, sungguh jauh dari budaya, sungguh jauh dari kebiasaan. Mengapa seorang nabi Tuhan harus menikah dengan perempuan pelacur, perempuan sundal? Tetapi sekali lagi
mulailah belajar untuk menundukkan hati di kaki Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu, yang bahkan sering kali kita lihat tidak masuk akal, adalah cara Allah untuk menyelamatkanmu. Apapun yang sering kali Allah intervensikan di dalam kehidupanmu, lihatlah bahwa hidupmu tidak pernah terlepas dari Dia. Bahkan ketika Allah mengatakan bahwa aku tidak akan menyelamatkan mereka, bahwa dia bukan lagi umatku seperti nama-nama yang diberikan kepada anak-anak Hosea, tetapi Allah sekali lagi tidak bisa menyangkal dirinya, sebab Dia adalah cinta itu sendiri. Dia adalah Allah yang kasih, dan Dialah kasih itu, sehingga kasih itu terus meluap dari dalam hatinya, dari dalam hidupnya. Sehingga hari ini, bila engkau masih merasa di dalam penderitaan, di dalam kesakitan atau apapun yang menyakiti hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Belajarlah, rendahkan hatimu kepada Tuhan, bahwa Ia di dalam cintanya, di dalam kesetiaannya kepada kita, yang telah memilih kita menjadi umat yang spesial, umat kepunyaannya sendiri. Dia mau memulihkan kita dengan cintanya. Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa cinta selalu berbarengan dengan kesetiaan. Cinta tidak boleh digadaikan. Cinta tidak boleh dibuat alasan untuk memanipulasi orang lain. Cinta tidak boleh dibuat untuk melakukan ketidakadilan. Cinta tidak boleh dibuat untuk dipertopengkan. Sehingga apapun yang hari ini gereja ini lakukan untuk pekerjaan tritugas panggilan gereja itu, maka panggilan Tuhan hari ini adalah buka dulu topengmu. Saya ingat lagu itu pernah populer ketika saya masih mahasiswaan dulu. Ada Peter Pan ya, buka dulu topengmu supaya kulihat wajahmu. Itu yang terjadi. Maka Tuhan mengintervensi kehidupanmu adalah cara Dia membuka topeng kita, cara Dia menanggalkan kemunafikan yang ada dalam kehidupan kita, cara Dia untuk melepaskan kita dari kebergantungan kepada akal budi kita sendiri, cara Dia untuk melepaskan kita dari pengandalan kita kepada apa yang kita miliki, apa yang kita melekat di dalam kehidupan kita, yang kita tambahkan dari sesuatu yang telah berharga, yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Apa itu? Bapak dan Ibu, saya minta maaf, saya memang seringkali harus minta izin dulu. Saya kalau sedang berkhotbah sering lupa waktu. Saya sering berkhotbah lama. Apakah Bapak dan Ibu biasa mendengarkan khotbah yang lama? Biasa ya? Nanti kalau saya kelamaan, tolong Bapak dan Ibu jangan ribut ya. Tolong gosokkan saja sepatunya ke lantai, saya akan lihat dan saya akan bilang amin. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ya begitulah pendeta, begitulah pendeta. Oleh karena itu, apa sebenarnya yang telah Tuhan lekatkan? Bila di sini, di firman Tuhan dalam kitab Nabi Hosea ini, hal yang diulang-ulang adalah berikanlah dia nama ini, Yisrael. Berikanlah dia nama ini, Lo Ruhama. Berikanlah dia nama ini, Lo Ami. Maka anugerah Allah yang terbesar kepada kita adalah Dia juga memberikan kita nama. Nama yang menjadi identitasmu, nama yang menjadi bagaimana engkau diperlakukan, nama yang bagaimana engkau harus memperlakukan dirimu, nama yang bagaimana engkau harus dikenal orang, nama yang bagaimana menjadi sesuatu brand di dalam kehidupanmu, nama yang menjadi sesuatu simbol dan tanda yang mengubah engkau dari segala sesuatu yang lain. Dan itulah yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Allah mengintervensi kita. Bila Alkitab sudah menyaksikan kepada kita dan kita sudah melihat keduniaan kita, apa yang hilang dari manusia sehingga Allah harus mengintervensi kehidupanmu dengan nama itu? Kitab Roma pasal 3 jelas mengatakan kepada kita, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah masalah kita. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya, boleh saya undang Bapak dan Ibu melihat kiri dan kanan? Boleh lihat kiri dan kanan? Siapa yang Bapak dan Ibu lihat? Siapa yang Bapak dan Ibu lihat?
Teman ya, sahabat, suami, istri, atau siapa saja. Tapi adakah di antara kita yang menjawab, meskipun dia tidak ngomong tetapi di dalam hatinya dia sedang mengatakan, aku baru saja melihat gambar Allah. Ada yang ngomong seperti itu? Aku baru saja melihat gambar Allah. Lihatlah betapa dalamnya kita jatuh. Jadi ini bukan tentang Israel, tentang umat Allah yang berontak, tetapi tentang kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita tidak mampu mengenali kemanusiaan kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu tidak melihat sesuatu ini. Ini gambar Allah yang harus dimuliakan, yang harus dilayani dengan baik, yang harus dihormati. Itulah sebabnya kita mudah kehilangan respek kepada orang lain. Kita mudah kehilangan rasa hormat kepada orang lain. Dan masalah terbesar di gereja hari ini adalah kita semua kehilangan respek. Jemaat tidak lagi respek dengan sesama jemaat. Jemaat tidak lagi respek kepada para parhalado. Parhalado juga begitu dengan sesamanya. Semuanya keakuan. Semuanya aku yang terbaik, aku yang harus didengarkan. Dan cuma pendeta saja yang tidak ada yang respek, yang tidak respek kepada kawannya. Maksud saya tidak ada yang mengaku gitu kan? Kita semua, itulah masalah kita. Kita kehilangan kemuliaan Allah itu. Itulah sebabnya dalam Minggu Trinitatis ini Allah mau mengajarkan kita. Bila dulu Allah mengintervensi Israel dengan Nabi Hosea, maka hari ini dia mau mengatakan, aku pun mengintervensi hidupmu dengan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Sehingga kita punya model kemanusiaan. Sehingga kita tidak hanya omong doang. Sehingga kita tidak hanya bisa berkata-kata. Sehingga kita tidak hanya mengatakan bahwa sulit untuk melakukan firman Tuhan. Sebab Allah mendatangkan model kehidupan kepada kehidupan kita. Yesus Kristus menjadi manusia seutuhnya. Dia terus berjalan menjadi manusia. Dia terus melakukan kehidupannya sebagai manusia. Dan dia membuktikan bahwa firman Tuhan bisa dilakukan. Firman Tuhan bisa dihidupi. Firman Tuhan bisa dikerjakan. Dan itulah yang hari ini diharapkan untuk menjadi bekal kita dalam merayakan kehidupan. Firman Tuhan bisa kita kerjakan. Firman Tuhan bisa kita lakukan. Sebab apa? Sebab Minggu Trinitatis juga mengingatkan kita bahwa ada Roh Kudus yang hari ini ada di dalam kita. Roh Kudus yang telah saur tuhita, yang telah berjalan bersama dengan kita, yang telah memasuki kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus yang dulu bukan apa-apa, Paulus yang dulunya adalah penindas, bisa mengalami pertobatan. Itulah sebabnya Sakeus yang dulu pada khotbah minggu lalu diingatkan kepada kita adalah orang yang berbeda, tetapi dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia yang berbeda. Itulah sebabnya orang-orang miskin, perempuan-perempuan, para janda-janda juga melakukan pelayanan karena dia sudah ditransformasi karena Kristus ada bersama-sama dengan dia. Itulah sebabnya semua orang sekarang bisa memberikan bukan karena apa, ya dia kelebihan atau semuanya berkelimpahan, tetapi dia bisa memaksimalkan apa yang ada padanya. Dia bisa kemudian mengenali apa yang ada pada dirinya. Sehingga dari situlah dia bergerak. Dia punya cinta Tuhan, itulah sebabnya. Hal yang pertama yang meluber dalam kehidupan kita adalah cinta. Sebab apa? Saya teringat satu lagu yang dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya kalau saya nggak salah ya. Cinta akan membawamu kembali. Kembali ke sini. Cintalah yang akan mengembalikan. Itulah sebabnya bila hari ini kau sedang bergumul dengan anak-anakmu, dengan suamimu, dengan istrimu, atau dengan pacarmu, dengan calon teman hidupmu, atau siapapun, ingatlah, cinta akan membawanya kembali. Cinta akan membawanya kembali. Jangan keraskan hatimu. Allah telah memberikan kita model kehidupan yang seperti itu. Bila Allah harus melihat wajah kita, wajahmu dan wajahku, Kristus tidak perlu mati. Sebab kita sungguh layak untuk dimurkai. Sebab kita sungguh layak untuk dihukum.
Ido Jabarta. Tetapi Allah dengan cintanya yang mau melakukan pengorbanan dengan mengampuni kita supaya kita mengalami hidup yang baru. Itulah sebabnya bila pulang dari gereja ini kita kemudian menyadari kehidupan kita sebagai manusia yang baru, manusia yang telah dia transformasi, manusia yang telah dia berikan nama. Pertanyaannya, siapakah namamu? Siapakah nama kita? Apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Dan tidak lain dan tidak bukan adalah namamu adalah Kristen. Bapak dan Ibu tahu Kristen? Kita semua tahu Kristen. Apa itu Kristen? Apa itu Kristen? Jadi saya mau bilang seperti ini. Ya, Kristen adalah orang yang mengikut Kristus. Tetapi secara literal Kristen itu adalah dapat diterjemahkan menjadi Kristus kecil, Kristus nametmet, little Christ. Karena Allah yang mewujud kita itu pada kita, dia bukan saja datang kepada manusia, tetapi dia merengkuh kita ke dalam kehidupannya. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia mengatakan, kalau aku hidup, bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Itulah sebabnya kita diberi nama Kristen, karena kita Kristus kecil. Maka berikan salam kepada kiri dan kananmu, katakan engkau adalah Kristus kecil. Berikan salam kepada kiri dan kananmu. Ya, engkau adalah Kristus kecil. Itulah kehidupan kita. Itulah kita. Jadi kalau saya tanya, ada di gereja kita ini orang yang baik sekali, rajin ke gereja, memberikan apa yang dia punya, tidak hitung-hitungan, habis-habisan melakukan pelayanan, ketemu dengan orang senyum, rendah hati menyapa setiap orang, oh baik sekali. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, orang seperti itu kira-kira hebat tidak? Hebat tidak Bapak Ibu? Bisa jawab nggak? Orang muda deh yang jawab, hebat tidak? Hebat ya kalau ada orang yang baik sekali? Saya bilang itu tidak hebat. Tidak hebat, sama sekali tidak hebat. Itulah yang normal. Dan kalau kita nggak seperti itu, kitalah yang tak normal. Muludak songoni hamu do naso normal, dan ibadah hebat. Itulah kekristenan. Itulah kekristenan. Oleh karena itu, maka jadilah kekristenan itu menjadi dasar dari semua identitas yang kemudian kita bangun di atasnya. Kristen harus menjadi dasar dari semua apapun yang kemudian kau tambahkan di atasnya. Oleh karenanya bila engkau seorang bapak, maka aku adalah bapak yang Kristen. Bila engkau ibu, ibu yang Kristen. Bila engkau anak, anak yang Kristen. Bila engkau pelajar, pelajar yang Kristen. Bila engkau pengusaha, pengusaha yang Kristen. Maka tambahkanlah segala sesuatunya di atas Kristen itu. Sebab itulah anugerah yang terbesar. Maka itulah sebabnya anak-anak sekolah minggu kita ajarkan dengan sesuatu yang membuat kita termotivasi. Maka kemana-mana mereka selalu bilang, ketika mereka katakan bahwa aku adalah anak Tuhan, dia bilang, aku berani tampil beda. Itulah kekristenan. Keberanian kita untuk tampil beda. Keberanian kita untuk menolak apapun pandangan dunia ini yang bukan berdasarkan cinta yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Keberanian kita untuk bergerak keluar dari diri kita sebab kita tahu bahwa Kristuslah yang ada di dalam kita. Keberanian kita untuk melakukan sesuatu sebab kita tahu Allah beserta kita di dalam Roh Kudus-Nya. Keberanian kita untuk menempuh jalan yang berbeda sebab kita punya jalan yang telah Dia tentukan untuk kehidupan kita. Yesus datang bagi kita. Dia bukan hanya datang sebagai kebenaran, bukan juga hanya sebagai hidup, tetapi Yohanes 14 ayat 6 dia katakan, akulah jalan. Itulah sebabnya apapun yang kau tentukan, dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Kristuslah jalan kita. Dan keniscayaannya adalah kita tidak mungkin tersesat di tengah-tengah dunia ini. Selama kita berada di dalam Kristus, kita tidak mungkin tersesat di dalam dunia ini. Sebab ialah jalan kita. Dan perjalanan kita adalah
Sai masih paida do muse akan aporseai duk sahak belak kana tuha sonangani. Perjalanan ini adalah dopak hasonangan, perjalanan kepada kebahagiaan, dan bukan hanya kebahagiaan tetapi kemuliaan yang tadinya hilang oleh karena dosa kita. Tapi sekarang kita berjalan ke puncak kemuliaan itu. Mungkinkah kita menderita, mungkinkah kita sakit? Ya, tetapi sekali lagi itu belum akhirnya. Perjalananmu belum selesai. Hari ini orang-orang muda bilang kau masih sering di PHP, jangan kecewa. Jangan takut. Masih ada banyak cinta yang tersedia untukmu. Berjalan saja terus. Jangan langsung ajak temanmu bunuh diri bareng-bareng. Jangan. Orang-orang muda yang melamar ke sana sini belum mendapat pekerjaan, jangan takut. Kerjakan saja, lakukan yang terbaik dari hidupmu. Maka Tuhan akan menunjukkan padamu, Dia adalah Allah yang ajaib. Ajaib artinya sering kali kita tidak mampu menyelaminya. Sering kali kita tidak mampu melihat jalan-jalannya, karena Ia sungguh berbeda. Tetapi sekali lagi Tuhan sedang memberikan itu. Oleh karenanya, sekali lagi saya akan tanyakan, siapakah namamu? Siapakah namamu? Ya, engkau adalah Kristen. Maka hiduplah sebagai orang Kristen. Berbuahlah sebagai orang Kristen. Maka tunjukkanlah keramahanmu, kelemah lembutanmu, cintamu, penguasaan dirimu, atau apapun itu yang sedang engkau alami hari ini. Lihatlah, engkau akan dikenal. Orang Batak bilang, Daina dogoarna. Orang Indonesia katakan bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, atau pohon dikenal dari buahnya. Maka kekristenanmu harus selalu tercermin dari apa yang engkau lakukan, tindakanmu. Maka bila semua dunia ini bertanya, mengapa engkau tampil berbeda? Jawabanmu cuma satu, karena aku Kristen. Karena kita Kristus kecil. Itulah sebabnya dunia ini, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dunia ini sesungguhnya tidak pernah Dia tinggalkan secara ansih. Karena apa? Karena Dia telah menitipkan wakilnya, Kristus kecil di tengah-tengah dunia ini. Maka setiap perjumpaan kita dengan siapa saja, kapan saja dan di mana saja adalah dalam rangka memperjumpakan Kristus dengan dunia ini. Oleh karenanya, biarlah Kristus dikenal dalam kehidupanmu. Biarlah Kristus dikenal dari caramu berbicara. Biarlah Kristus dikenal dari caramu berbuat. Biarlah Kristus dikenal dari caramu bertindak, caramu berpikir. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, anak-anak muda, biarlah Kristus dikenal dari seluruh kehidupanmu. Biarlah dunia ini bisa dipulihkan karena semua ada Kristus kecil yang terus melakukan perjumpaan dengan siapa saja dan kapan saja. Sekali lagi, siapakah namamu? Kita adalah Kristen. Oleh karenanya, mari rayakan kehidupanmu. Rayakanlah kehidupanmu sebagai seorang Kristen. Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, sesungguhnya siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah tugas-tugasmu. Bapak-bapak yang sudah lama, ibu-ibu yang tidak lagi merangkul, memeluk suaminya, nanti ketika kembali ke rumah peluklah dan katakan I love you. Anak-anakmu, anak-anak muda, bergandengan tanganlah dengan papa dan mamamu. Tahulah bahwa kita semua menjadi duta yang menghadirkan Kristus kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Mari kita mulai perayaan itu dari gereja ini, yang kemudian meluas ke seluruh dunia ini. Selamat merayakan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersyukur kepadamu Allah untuk setiap perjumpaan kami denganmu melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan ini sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Sungguh-sungguh menjadi tongkat bagi jalan kami ketika kami masih berada di tengah-tengah pergumulan dunia yang masih di dalam perjalanan ini.
Kami sungguh sadar Bapa, di dalam perjalanan ini ada banyak hal yang akan membuat kami sungguh-sungguh terus bergumul. Mungkin bukan dari kehidupan kami sendiri, mungkin juga akan berasal dari luar kami. Tetapi sekarang kami tahu, entah perjalanan kami indah, entah perjalanan kami sedang berat, entah kami sedang dalam penderitaan, entah kami sedang dalam pergumulan, entah kami sedang dalam rasa sakit atau sukacita atau tawa atau kebahagiaan. Sekarang kami tahu itu adalah jalan Tuhan yang telah Tuhan taruhkan bagi kehidupan kami. Sebab kami tahu Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus-Mu selalu beserta dengan kami. Bahkan Engkau Allah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Oleh karena itu, syukur bagi-Mu Tuhan, Engkau tidak sungkan memberikan nama-nama yang membuat kami sungguh-sungguh terpuruk, seperti yang Kau beritakan pada kitab Nabi Hosea. Oleh karenanya dalam ketidaksungkanan-Mu itu kami mau meminta ampun, sembari mengucap syukur, sebab hari ini Engkau memberikan nama yang terbaik bagi kami, menjadi seorang Kristen. Oleh karenanya biarlah kami berlaku bijak dengan semua potensi yang telah Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Dengan semua keberadaan kami bisa melakukan tugas-tugas panggilan kami dalam semua aras kehidupan kami dengan cinta, karena kami adalah Kristus kecil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkatilah kami di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Baik kami yang berada di dalam gedung gereja ini, baik seluruh jemaat Tuhan yang belum bisa bersama-sama dengan kami, oleh karena harus terhalang oleh sesuatu hal sehingga masih terus beribadah secara online. Biarlah kiranya Tuhan melimpah-limpahkan kerahmatan Tuhan bagi setiap kami, sebab kami tahu Engkaulah Allah cinta yang dengan setia akan terus mengiring perjalanan kehidupan kami sampai kami tiba tu sabulun di todinami, kehidupan yang kekal yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati gereja-Mu sebagai tempat kami belajar, mengajar kebenaran firman Tuhan, tempat kami bersekutu, tempat kami menunjukkan cinta, tempat kami saling menolong, saling menguatkan dan saling mendoakan, sehingga transformasi kehidupan seperti yang Kau impikan menjadi dunia ini, dunia yang sungguh amat baik, bisa kami mulai dari gereja ini. Berkati para pendeta, para pelayan-pelayan full timer, para majelis sintua yang telah mengabdikan dirinya untuk pelayan ini, para pelayan yang tidak bertohonan, semuanya Tuhan berkati, seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami semakin mengenali apa yang bisa kami persembahkan dari hidup kami, dari apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam surga. Terpujilah Engkau bersama dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari nyanyian kita 669. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita.